Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik, kami dari Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Universitas Hamzah Wadi semester 3. Nah, kali ini kita akan mempelajari tentang sistem organisasi kehidupan. Sebelum kita lanjut ke materinya, yuk kenalin dulu nih. Saya Lilis Prayana. Saya Muhrian Septiawan. Saya Husnul Khotimah. Saya Nurmala Widya Iqbal. Saya Herlina Istiani. Oke, ada yang tahu apa itu sel? Ya, saya tahu. Sel adalah satuan unit terkecil makhluk hidup yang merupakan dasar penyusun bagian-bagian tubuh. Sel dibedakan menjadi dua, yaitu pertama, sel eukariot dan sel prokariot. Sel eukariot merupakan sel yang memiliki inti sel atau nukleus. Sementara prokariot dikenal sebagai sel yang tidak memiliki nukleus. Sebelumnya, sel eukariot memiliki beberapa karakteristik. Yang pertama adalah ukuran sel berkisar antara 10 sampai 100 mikron. Kedua, struktur sel yang kompleks atau organel sel dan multiseluler. Yang ketiga, reproduksi secara mitosis atau sel tubuh maupun meiosis atau sel kelamin. Dapat bersifat autotrof atau heterotrof. Selanjutnya, membahas sel prokariot. Sel prokariot ini merupakan organisme pertama yang hidup di bumi yang termasuk dalam tipe sel antara lain bakteri dan blue-green algae. Adapun karakteristik dari sel prokariot adalah yang pertama, selnya berkisaran antara 1 sampai 10 mikron, lebih sedikit dari sel sebelumnya. Yang kedua, uniseluler yang membentuk koloni atau filamen. Yang ketiga, bentuk sel terdiri dari bulat, batang, dan datar. Ada juga yang bersifat autotrof atau fotosintesis dan heterotrof. Reproduksi secara aseksual, pembelahan biner, transformasi, konjungsi, dan transduksi. Oke, selanjutnya kita akan membahas materi tentang jaringan. Jaringan adalah sekumpulan sel yang memiliki fungsi yang sama yang membentuk jaringan organ, hewan, dan tumbuhan. Macam-macam jaringan. Jaringan pada makhluk hidup dibagi menjadi dua. Yang pertama, jaringan tumbuhan, berarti jaringan yang terdapat pada tumbuhan. Yang kedua, jaringan hewan atau jaringan manusia. Yang pertama, kita akan membahas tentang jaringan tumbuhan. Pada bagian pertama pada jaringan tumbuhan yaitu jaringan epidermis. Jaringan epidermis adalah jaringan yang melapisi permukaan tubuh tumbuhan baik pada akar maupun pada daun. Yang kedua, jaringan meristem. Jaringan meristem adalah jaringan yang aktif membelah berdasarkan letaknya, terdiri atas meristem epitel, meristem lateral, dan meristem interkar. Meristem epitel yaitu yang letaknya di ujung akar maupun di ujung batang. Fungsinya yaitu sebagai pemanjang akar atau pemanjang batang. Meristem lateral yaitu yang sejajar, fungsinya untuk penebalan. Meristem interkar yaitu ruas batang, fungsinya untuk pemanjangan ruas-ruas pada batang. Berdasarkan asalnya, meristem dibagi menjadi tiga. Yang pertama, meristem primer, yang kedua, meristem sekunder, dan yang ketiga, promeristem. Yang ketiga, jaringan pengangkut. Jaringan pengangkut yaitu sebagai pembuluh yang mengangkut air dan zat-zat makanan. Ada dua macam jaringan pengangkut. Yang pertama, jaringan phloem atau pembuluh lapis. Yang kedua, jaringan xilem atau pembuluh kayu. Yang keempat, jaringan penyokong. Ada dua yaitu kolonim dan sereknim. Jaringan penyokong adalah sel-sel dinding yang mengalami penebalan sehingga menjadi keras. Contohnya itu seperti pada kulit besi. Yang kelima, jaringan parenkim, yaitu jaringan dasar yang terdapat di antara jaringan-jaringan lainnya. Nah, setelah kita membahas materi tentang jaringan tumbuhan,
sekarang kita akan membahas tentang jaringan pada hewan dan manusia. Yang pertama, jaringan epitel. Jaringan epitel yaitu jaringan yang melapisi permukaan tubuh atau organ, baik permukaan dalam maupun permukaan luar. Bentuk jaringan ini yaitu pipih, kubus, dan silinder. Yang kedua, jaringan otot. Jaringan otot adalah jaringan yang tersusun atas sel-sel otot dan bersifat lentur. Macam-macam dari jaringan otot, yang pertama otot polos, yang kedua otot lurik, dan yang ketiga otot jantung. Yang ketiga, jaringan saraf. Jaringan saraf adalah jaringan yang tersusun atas sel-sel saraf. Setiap sel saraf terdiri dari badan sel dan serabut sel. Yang keempat, jaringan penyokong. Dan yang kelima, jaringan pengikat. Jaringan pengikat adalah jaringan yang memiliki fungsi untuk mengikat serta menyokong bagian jaringan yang lain. Pada jaringan ikat dibagi menjadi 3 jenis. Yang pertama, jaringan ikat sejati, yang kedua, jaringan ikat cair, dan yang ketiga, jaringan ikat penyokong. Nah, selanjutnya ada contoh organ. Misalnya pada organ manusia yang mencakup jantung, paru-paru, mata, lambung, ginjal, usus, hati, dan tenggorokan, dan masih banyak lagi organ-organ yang ada pada manusia. Selanjutnya ada sistem organ. Apa sih sistem organ itu? Nah, di sini sistem organ itu ialah beberapa organ yang bekerja sama yang melakukan fungsi yang kompleks. Misalnya saja mulut, kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, dan anus yang akan membentuk suatu sistem pencernaan yang ada pada manusia. Seperti halnya jaringan yang terdiri dari beberapa sel, begitu juga dengan organ yang terdiri dari beberapa kelompok jaringan yang membentuk suatu organ yang melakukan beberapa fungsi tertentu. Organisme adalah segala macam makhluk hidup yang saling terkait satu sama lain, saling mempengaruhi dan bekerja sama untuk tujuan tertentu. Baik, selanjutnya kita akan membahas mengenai biosfer, di mana biosfer merupakan sistem organisasi kehidupan yang paling besar. Nah, biosfer itu sendiri berasal dari kata bio yang berarti hidup dan sfer yang berarti lapisan. Dengan demikian, secara sederhana, biosfer merupakan lapisan tempat hidup makhluk hidup atau organisme. Nah, untuk lebih jelasnya, marilah kita simak gambar berikut ini, di mana di gambar tersebut sudah dijelaskan bagian-bagian di mana lapisan tempat hidup itu berada. Kemudian, lapisan apa saja di dalam biosfer? Nah, di sini lapisan tempat hidup itu terdiri atas lingkungan litosfer atau permukaan bumi, lingkungan hidrosfer atau perairan, serta lingkungan atmosfer atau udara.